guys, welcome di channel Yes on Vacation. Kali ini aku liburan ke Borobudur. Mungkin beberapa di antara kalian bakalan berpikir, lu ngapain datang ke Borobudur, jir? Ngapain lu ke tempat begituan gitu kan? Tapi bagi aku, bangunan-bangunan bersejarah ini tuh kayak ngasih apa ya, emotional damage gitu loh buat aku. Karena aduh, kok jadi pengen nangis. Setiap kali aku mengunjungi tempat-tempat bersejarah kayak gini, aku tuh selalu kayak merasa teleportasi ke dunia zaman dulu gitu. Gimana mereka menjalani kehidupan, itu tuh kayak selalu berputar-putar di otakku gitu loh. Dan aku bersyukur ya, di Borobudur ini tuh kita dapat tour guide. Jadi bagi kalian yang pengen ke Borobudur, itu tuh ada dua macam turis. Yang pertama itu turis yang mau jalan-jalan di pelatarannya aja, sama turis yang bisa naik ke atas. Kalau turis yang boleh naik ke atas itu tuh bayarnya juga beda ya guys. Untuk turis yang cuman di pelatarannya doang, itu tuh tiket masuknya 50.000. Nah kalau untuk turis yang mau naik ke atas candi, itu tuh tiket masuknya 120.000 weekday. Untuk weekendnya 150. Itu nanti kita mendapatkan jasa yaitu tour guide. Jadi kita tuh dapat tour guide yang menceritakan sejarah Borobudur itu seperti apa. Ini aku sangat amazed sama guide-nya, karena dia ini udah, mohon maaf ya, udah berumur, tapi dia ini daya ingatnya masih bagus banget. Dia masih inget tahun-tahunnya, nama-namanya siapa, mungkin karena kebiasaan tiap hari juga. Dan juga dia ini kuat banget buat jalan. Ya ampun, kayak dia tiap hari ngelakuin itu. Dan itu setiap hari, dimulai dari startnya itu adalah tempat kita masuk yang tempat masuk yang awal banget ya, bukan yang tempat masuk kita mau naik ke candinya, bukan. Jadi di awal, jadi dia tuh kalau mau jadi guide emang harus dari awal itu start lalu sampai akhir juga. Mungkin dia akan muter juga nanti, karena Candi Borobudur ini terkenal banget sama tempat wisata yang tempat keluarnya tuh paling jauh. Dan itu yang bikin aku agak-agak ke-trigger ya, karena aku dulu tuh pernah ke candi ini, cuman aku nggak merasa itu jauh. Dan ternyata mungkin karena dulu tuh faktor usia masih muda, dan juga karena jalannya sama temen. Kalau ini kan aku jalannya sendirian guys, walaupun ini ada rombongan, tapi aku nggak sama-sama mereka karena aku nggak kenal sama mereka. Dan ketika aku nggak merasa kenal sama seseorang, aku tuh nggak bisa ya ngobrol random gitu tuh, nggak bisa. Dan ini ketika kalian dapat tour guide kayak gini, kalian harus banget dengerin penjelasan dia, karena informasinya itu tuh beneran ya bikin aku tuh kayak gimana ya, bener-bener aku tuh bisa masuk ke zaman dulu gitu loh. Dan kayak kita tuh dapat pengetahuan yang kita tuh nggak dapet gitu loh di luar. Makanya ketika guide kalian lagi menjelaskan, itu tuh ada baiknya kalian tuh ngedengerin dia baik-baik supaya kalian tuh bisa menyerap informasinya. Jangan kayak gimana ya, kita kan rombongan ya, jangan sampai kalian itu nggak menunjukkan perhatian, kalian sibuk sendiri, terus nanti ketika kalian mau menanyakan sesuatu, sebenarnya itu kan udah dijelasin, jadinya kan muter-muter guys. Itu ada salah satu dari rombongan aku yang kayak gitu, jadinya aku tuh merasa kayak aduh, harusnya kan bisa save time ya. Kita kan pakai sandal yang kita beli dari tiket kita masuk ya, itu jadi 120 tuh udah termasuk sama sandal merek Upanat, itu tuh sandal lokal. Menurut aku ini adalah suatu hal yang bagus untuk melestarikan budaya. Selain melestarikan tempatnya, kita tuh juga kayak proud gitu loh sama produk Indonesia itu sendiri. Nah, aku bakalan ngulik beberapa fakta tentang Candi Borobudur di video ini. Mungkin dari kalian ada yang lupa, atau mungkin dari kalian ada yang belum tahu, jadi kalian tuh bisa dapat infonya di sini. Jadi Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Jadi letaknya Borobudur itu di Magelang ya guys. Kalian jangan salah sangka kalau itu tuh terletak di Yogyakarta. Banyak banget ya pengunjung sini tuh yang mengira kalau Borobudur itu lokasinya ada di Jogja. Otomatis orang Magelang bakalan nggak suka dong kalau kalian mengklaim tempat ini sebagai Jogja gitu loh. Jadi Magelang sama Jogja ini dipisahkan sama gunung. Jadi di seberang gunung itu tuh baru masuk Yogyakarta. Dan ini tuh masih di Magelang guys. Jadi jangan menyebut Candi Borobudur ini ada di Jogja lagi ya. Nah, candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Nah, jadi candi ini bukan candi Hindu tapi Candi Borobudur. Nah, ini aku dapat info juga nih dari guide-nya, bedanya Candi Buddha dan Candi Hindu itu tuh apa sih? Nah, kalian mungkin bisa ya kalian bisa melihat
jelas banget perbedaannya. Kalau Candi Buddha itu tuh dia itu bentuknya kayak melebar ke samping. Nah, kalau Candi Hindu itu tuh ke atas, guys. Kalian nyadar nggak sih kalau kalian lihat bangunan-bangunan yang ada di Bali itu tuh kayak mengerucut ke atas gitu loh. Kalau Candi Buddha itu tuh kayak melebar kayak gitu. Dan ini adalah sandal Upanat yang aku pakai, itu tuh nyaman banget ternyata, guys. Dia tuh enteng, nyaman, pokoknya PW banget sih buat kalian yang mau jalan-jalan. Dan ini aku menunjukkan gunung perbatasan antara Magelang dan juga Jogja. Nama gunungnya apa ya? Kok aku lupa ya. Pokoknya gunung itu tuh posisinya kayak orang tidur gitu loh, guys. Tidurnya tuh terlentang katanya si tour guide-nya. Ini tuh indah banget. Aku kayak di sini tuh berasa kayak aku tuh lagi di surga. Kayak apa ya? Kayak aku tuh berada di posisi tertinggi. Nah, di sini juga ada nih untuk sistem mereka nih untuk pengairan itu tuh juga udah canggih banget. Pengairan mereka tuh bentuknya kayak singa atau hewan apalah itu, dan itu tuh mengalirkan air fungsinya. Dan ini adalah pemandangan yang ada di Candi Borobudur ini. Di sini aku banyak banget iseng ya. Aku tuh kayak mencoba untuk memindahkan beberapa batu karena aku berpikir gini. Ini kan didirikan tahun 800-an sebelum Masehi ya. Pada saat itu yang pasti belum ada yang namanya alat berat. Terus orang-orang ini mindahinnya kayak gimana gitu loh, guys. Itu sih yang bikin aku emosional. Kayak orang dulu tuh kayak wow, amazing banget. Mereka tuh bisa memahat batu yang seperti ini, bisa berbentuk seperti ini. Ya kan, kotak-kotaknya tuh bener-bener kotak banget. Tahu gak sih, kayak yang presisi banget gitu loh. Terus yang bulat-bulat juga bulat. Kayak gimana ya, aku susah banget untuk menjelaskan gitu loh. Kayak aku tuh kagum banget sama orang zaman dulu gitu loh. Mereka tuh punya kekuatan, mereka juga pinter kayak gitu loh. Itu sih yang selalu bikin aku emosional ketika aku berada di tempat yang bersejarah. Dan juga kalian bisa lihat dong, kayak pemandangan langit dan juga sekitarannya itu tuh indah banget. Itu tuh nggak bisa kalian temukan di tempat manapun. Ini tuh pasti nggak ada duanya. Makanya ini tuh sampai masuk di keajaiban dunia gitu deh. Nah, terus mungkin dulu kalian tuh punya kepercayaan kalau kalian bisa menyentuh patung yang ada di dalam stupa. Itu tuh kayak keinginan kalian tuh bakalan terwujud ya. Tapi kalau sekarang kalian tuh nggak boleh banget yang namanya nyentuh patung yang ada di dalam stupa. Karena ini info lagi ya dari si tour guide-nya. Ketika batu-batuan ini terkena sentuhan tangan itu kan kita nggak tahu ya apakah dia mengandung keringat atau enggak. Tapi ketika kalian menyentuh batu itu tuh batu ini jadi teroksidasi. Nah, harusnya warnanya kan hitam, ini tuh jadi kayak gini. Jadi warnanya itu tuh jadi nggak hitam lagi. Itu tuh ditakutkan bisa menyebabkan kekeroposan pada si batu-batuan yang ada di sini gitu loh, guys. Jadi kalian tuh nggak boleh ya sekarang. Makanya ini yang paling atas, stupa yang paling atas itu tuh ditutup. Itu tuh nggak boleh sama sekali dinaik. Kalian foto-foto di situ aja nggak boleh, guys. Nah, jadi tuh tempatnya kayak gini, dan ini tuh wah 360 derajat, tempatnya bagus banget. Dan kalau kalian itu kesini, kalian tuh wajib ke apa ya namanya, setumbuk gitu loh. Kalian tuh harus ke situ karena di situ ada sunrise yang cantik banget, dan kalian tuh harus pagi-pagi banget ke sananya, dan kalian tuh bisa melihat Borobudur dari situ. Aku sempat sih ngelihat Borobudur dari situ, dan itu tuh bagus banget. Nah, monumen Borobudur ini dihiasi dengan 2672 panel relief, dan aslinya nih terdapat 504 arca Buddha. Nah, untuk kalian ketahui ya, banyak banget patung-patung di sini tuh yang nggak punya kepala. Karena kepala dari patung-patung itu ternyata nih, guys, diambilin nih sama orang-orang Belanda pada zaman dahulu sebagai souvenir gitu loh, kalau mereka tuh udah pernah datang ke Candi Borobudur ini.
ini juga ada salah satu dari rombongan aku yang ternyata dia tuh ngambil foto di stupa tertinggi, dan itu tuh langsung ya dikasih tahu kalau bapaknya tadi ngambil gambar di sini ya, tolong dihapus segala macam. Nah aku kan agak bertanya-tanya ya, kok bisa tahu Pak gitu kan. Ternyata dia tuh ada CCTV yang udah 360 derajat dan kalian tuh pasti ketahuan gitu loh kalau kalian foto di situ. Makanya dia itu langsung diberhentikan, suruh hapus fotonya. Cuman ya namanya orang Indonesia gimana sih guys, pastikan ngeyel ya. Sempet denger sih katanya tuh fotonya kan masih tersimpan nih di history apa segala macam gitu. Jadi kayak aku tuh aduh ya Tuhan, kenapa sih orang Indonesia tuh kalau dilarang tuh ya udah, kenapa sih kalian tuh kok harus banget ngeyel kayak gitu. Lagian kalau kalian foto di situ itu tuh apa sih yang bertambah dari kalian? Apakah kalian bertambah kaya, atau kalau nggak foto di situ kalian bertambah miskin? Harusnya tuh ya udah turutin aja, nggak boleh ya nggak boleh, jangan kayak orang ngeyel kayak gini loh. Ini sih yang bikin Indonesia tuh kayak aduh susah banget buat maju ya, karena kalian tuh berpikirnya masih kayak gitu. Dan ini aku masih perjalanan pulang setelah tadi di kita tuh, jadi masuknya tuh di scan, keluarnya pun juga di scan, jadi biar nggak bisa masuk lagi gitu. Dan untuk perjalanannya ini aku kayak pengen membuktikan aja ya, apakah ini tuh selama itu gitu kan untuk perjalanan ke pintu keluarnya. Dan ternyata guys itu tuh bener banget apa yang dikata orang-orang, kalau Borobudur ini mempunyai tempat keluar yang sangat jauh dan terjauh di Indonesia. Ini tuh melebihi GWK sih. Kalau GWK itu kan cuman muter aja ya, yang bikin jauh. Kalau ini tuh enggak, ini tuh beneran jauh banget. Cuman kalau di sini itu masih banyak pohon-pohon, jadi kita tuh kayak masih bisa lah lu mampir-mampir di tempat duduk atau mungkin ngadep di bawah pohon, itu tuh masih bisa. Kalau di GWK kan nggak bisa, emang bener-bener tempat yang terbuka banget, dan itu tuh aduh panas banget. Makanya aku tuh kayak ketika aku di GWK dan ekspektasi nggak sesuai, itu tuh kayak ya aku kecewa gitu loh, karena yang aku lihat di tempat kayak Borobudur aja bisa kayak gini, masa di GWK nggak bisa sih? Jadi itu sih sebenarnya alasan yang bikin aku tuh bikin video sampai aku bilang kalau nggak sesuai ekspektasi lah atau gimana. Tapi emang gembar-gembornya dulu kan banyak banget, cuman kan ya pada kenyataannya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Jadi aku terus melanjutkan perjalanan, dan di sini aku mungkin bakalan ngasih tahu beberapa fakta ya ketika aku melakukan perjalanan pulang ini ke pintu depan. Itu tuh ada beberapa penjual yang gimana ya, kayak kesannya tuh maksa banget gitu loh untuk kita tuh beli gitu. Jadi mereka itu kayak bener-bener kita tuh dikeroyok guys, dikeroyok sama orang-orang yang mau jual souvenir ini. Itu tuh kayak nggak nyaman banget ya. Harusnya tuh ya nawarin boleh, tapi jangan yang kayak maksa gitu loh. Jadi kita udah bilang enggak Pak, makasih apa segala macam, mereka tuh kayak tetap aja gitu ngejar-ngejar kita, terus bilang ini lo kak cuman segini, ini lo kak cuman segitu. Lah kalau kita nggak butuh gimana dong? Aku tuh bukannya nggak menghargai mereka yang jualan, tapi kayak kalian juga harus menghargai dong kita yang nggak pengen beli gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh maksa banget gitu sih yang aku rasain pada pedagang-pedagang yang ada di sini. Ya mungkin setiap orang punya cara tersendiri untuk berdagang, tapi nggak seperti itu, nggak memaksa seperti itu. Kesannya kita jadinya risih gitu loh. Apalagi aku sendirian, jadinya kayak dipepet-pepet kayak gitu tuh gimana ya, kayak aku tuh agak-agak was-was gitu sih. Nah tapi untuk perjalanan selama pulang ini tuh emang jauh banget, dan ini tuh kalian harus banget persiapan gitu, fisik kalian tuh bener-bener harus prima banget untuk datang ke Borobudur ini, karena bener-bener perjalanannya ini luar biasa jauh banget. Buat kalian yang nggak biasa jalan kaki, kalian pasti udah meninggoy. Tapi di sini sebenarnya nih ada shuttle, kalau kalian mau pakai shuttle ini kayaknya bisa sih, cuman bayar berapanya aku yang nggak tahu, karena aku juga nggak tertarik, aku juga nggak nanya. Nah pas kejadian ini aku tuh ngelihat kayak bocah tuh lagi tantrum ya di sebuah kayak di tempat pemberhentian itu tuh ada bocah lagi tantrum, nangis gitu kan. Aku lihat pas aku lewat. Nah pas aku agak jauhan gitu, ternyata dia naik shuttle, mungkin karena dia kecapean kali ya. Jadi buat kalian yang punya anak, tolong banget ya, tolong jangan kalian bawa anak-anak kalian ke tempat ini. Ini tuh capek banget, kecuali kalian bawa stroller ya, nggak apa-apa sih. Cuman kalau anak-anak yang kalian suruh jalan, aduh orang tua aja udah ngeluh, apalagi bocah ya kan. Jadi ini sangat tidak kids friendly.
Mungkin kalau kids friendly itu yang ada ular-ularnya tadi, kalian bisa lah di situ. Tapi kalau untuk yang di Borobudurnya jangan ya, apalagi nanti kalau udah siang itu kan makin panas, jadi kasihan gitu bocahnya itu. Nah, jadi ini kita masih lanjut dan itu masih panjang banget perjalanannya. Setelah aku melakukan perjalanan dari sini, aku kan masuk lewat pintu 1 atau 2 gitu, aku lupa ya. Dan aku tuh parkir motor aku tuh ada di pojokan kafe gitu. Cuman pas aku keluar itu tuh aku nggak ngelihat pojokannya di mana gitu kan. Jadi akhirnya nih karena aku udah capek banget gitu kan dan udah nggak kuat jalan lagi, akhirnya aku sewa yang namanya, jadi aku sewa delman di penduduk sekitar. Sebenarnya ada juga sih ojek, cuman karena aku belum pernah naik delman, makanya ya aku kayaknya pengen deh naik delman gitu kan, sambil keliling-keliling abis jalan-jalan gitu kan. Dan ternyata itu tuh asik banget sih. Kalau kalian datang ke Borobudur dan pulangnya udah capek, mending kalian sewa delman sih daripada gojek ataupun ojek gitu ya, supaya si delman ini dapat penghasilan gitu loh. Oke, jadi mungkin video Borobudurnya sampai di situ aja. Overall aku tuh sangat amazed sama tempat ini. Yang tetap bikin aku terkagum-kagum tetap si Borobudurnya, karena emang aku tuh dari dulu suka banget sama situs-situs bersejarah kayak gini. Beneran itu tuh bikin aku tuh kayak mau nangis sih pas aku di situ ngelihat pemandangan, ngedenger ceritanya, ngelihat pemandangan alamnya, terus ceritanya di balik itu tuh kayak gimana, itu tuh bener-bener touching sih buat aku. Oke, so thank you for watching my video and see you on my next video. Bye bye.